metode SIMAI misalkan seseorang ini lebih condong ke visualnya ya, mohon maaf visual, audionya ya, jadi dengan cara mendengarkan. Nah, maka bisa menggunakan metode SIMAI ini ya, SIMAI dengan cara mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian dihafalkan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga sering melihat ya yang ada di Hafidz Indonesia itu banyak anak kecil ya, anak kecil yang sudah hafal Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya secara logika belum tentu sebenarnya mereka itu sudah bisa membaca ya. Jangankan menghafal, membaca saja belum, namun ternyata bisa menghafal. Nah, ini adalah berkat dari metode SIMAI, yaitu senantiasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga secara otomatis memori menyimpan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ya, dalam otak mereka. Nah, jadi kalian nanti bisa menerapkan metode SIMAI ini dengan cara menyetel murotal misalkan, itu bisa ya. Dan juga nanti metode SIMAI ini juga bisa dengan cara seseorang setor atau mendengarkan dari apa yang diajarkan gurunya, itu bisa. Nah, berikutnya ada metode wahdah dan kitabah. Jadi kombinasi antara wahdah dan kitabah. Jadi menulis satu persatu dan juga menghafal ayat satu persatu dan menulis. Oke, mohon maaf. Untuk yang metode wahdah dan kitabah ini sebenarnya metodenya adalah kita menghafalkan satu persatu ayat dulu, dan kitabah atau tulisan ini adalah sebagai penguat dari hafalan yang kita miliki. Nah, perbedaannya apa dengan wahdah dan kitabah sebelumnya? Nah, kalau wahdah tadi adalah hanya dengan cara menghafal satu persatu diulang-ulang. Kemudian kitabah hanya menulis sambil mengingat-ingat. Sementara untuk wahdah dan kitabah ini adalah kombinasi keduanya. Jadi menghafalkan satu persatu ayat dan juga untuk memperkuat hafalan ya pada ayat-ayat tertentu itu menggunakan kitabah ya, dengan cara menuliskan ayat-ayat yang akan dihafal tersebut. Nah, berikutnya ada metode jamak. Nah, metode jamak ini metode yang dilakukan secara bersama-sama dengan seorang kiai ya, atau dengan seorang ustazah ya, untuk menyimak hafalan kita. Jadi secara bersama-sama dalam sebuah pondok pesantren misalkan, atau kalau teman-teman bukan berdomisili di pesantren, berarti di rumah nanti ada kiai yang memfasilitasi untuk hafalan ya, nanti kalian menghafalkan secara bersama-sama, itulah yang disebut dengan metode jamak. Nah, ini juga tergantung kalian ya, tergantung kalian nanti akan mempraktekkan metode yang mana ya, karena masing-masing orang itu beda karakter ya, beda dalam menyimpan memori ya, cara menyimpan memorinya itu berbeda-beda. Kalau yang jamak ini berarti ada orang yang suka ketika bareng-bareng, jadi ketika bareng-bareng itu lebih mudah mengingat, itu ada tipe yang seperti itu. Namun juga ada tipe yang cenderung individu, jadi saya harus sendirian ya, sendirian sepi, tidak ada orang baru saya bisa menghafal. Nah, itu kalian harus memahami tipe kalian itu yang mana, nanti disesuaikan dengan metode menghafal Al-Qur'an ini. Kalau kalian suka individu, berarti silahkan nanti cari waktu yang tepat untuk menghafal ya, dan juga tempat yang tepat. Misalnya setelah subuh itu kan masih sepi, bisa kalian gunakan untuk murojaah ya, atau mengulang dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kalian hafal. Nah, bisa nggak Bu misalkan kita menggunakan semua metode itu? Tentu saja bisa, kalau misalkan semua cocok ya dengan diri kita ya, kan kita menyesuaikan dengan diri kita. Kalau misalnya cocok silahkan dipakai, kalau tidak ya tidak usah ya. Yang paling sering digunakan apa? Yang paling sering digunakan itu biasanya adalah wahdah ya, dengan cara menghafal satu persatu, dan juga jamak. Nah, ini yang paling sering digunakan di pondok-pondok pesantren, yaitu mereka menghafalkan secara personal, pribadi, setor kepada hunyai. Nanti lain waktu bisa dengan cara
disebut takrir ya atau murojaah secara bersama-sama di musola misalkan. Nah, itu jadi menggunakan dua metode itu sih seringnya ya. Kalau kalian menggunakan metode lain silahkan. Nah, ada pula metode menghafalkan Al-Quran dengan talaqi, yaitu dengan cara bertemu ya, bertemu guru dengan guru tahfidz, jadi secara face to face itu. Jadi menghafal dengan cara didampingi seorang guru. Kalau misalnya menghafal secara pribadi ya bisa, berarti kalian nanti menerapkan metode wahdah. Nah, berikutnya ada takrir, yaitu mengulang. Nah, ini hal yang paling krusial ya, hal yang paling krusial yang harus kalian tanamkan ya, dan juga membutuhkan komitmen, yaitu takrir untuk mengulang-ulang hafalan. Karena kalau misalkan kalian menghafal namun tidak pernah diulang ya, diulang untuk membacanya lagi, menghafalnya kembali, itu nanti akan lupa. Nah, maka penting sekali metode takrir ini untuk menjaga hafalan yang sudah kita hafal. Nah, berikutnya ragam tahfidz dilihat dari media yang digunakan. Itu ada media visual, yaitu dengan cara melihat, kemudian audio visual, dan juga ada audio. Nah, kalau visual berarti nanti misalkan kalian lebih suka untuk melihat ya, melihat di gambar ya, di gambar, di layar, tentang menghafalkan Al-Quran ya, itu atau dari Quran, itu kan visual, kalian membaca. Berikutnya ada juga yang audio, jadi hanya mendengarkan seperti murotal itu misalkan ya, jadi bisa kalian gunakan sebagai media dalam menghafal. Dan yang terakhir audio visual, ini misalkan dalam bentuk video ya, misalnya kalian ini suka sekali dengan salah seorang hafidz atau hafizah. Nah, kalian sering mengunjungi channel YouTube-nya. Nah, di situ berarti kalian sudah melaksanakan program hafalan menggunakan media audio visual, karena selain ada gambarnya juga ada suara yang terekam di situ. Nah, untuk ragam tahfidz ini ya, ragam tahfidz dilihat dari metode dan media. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kapabilitas atau kemampuan teman-teman masing-masing ya, dan juga tipe ya, tipe kalian itu seperti apa, pasti kalian sudah tahu. Nah, yang selanjutnya status dan fungsi praktik ibadah dan tahfidz di IAIN Kudus. Yang pertama, statusnya yaitu sebagai mata kuliah penciri keprodian ya, yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah lanjutan atau mata kuliah lainnya. Nah, ini berarti sifatnya wajib ya, wajib bagi kalian mengikuti mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Yang kedua, sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana dalam pendidikan agama Islam. Nah, ini juga menjadi syarat nanti ya, karena sebagai seorang guru ya, kalau sekarang calon guru kalian itu apalagi guru PAI, tentu saja kalian harus memahami beragam ibadah ya, beragam ibadah untuk diajarkan nanti kepada anak didiknya. Berikutnya adalah fungsi ya, fungsi dari praktik ibadah, yaitu pembiasaan untuk melaksanakan ibadah ya, baik yang fardu atau sunnah, dan menghafal Al-Quran. Jadi ini pembiasaan ya, selama 1 semester nanti kita ditempa untuk melaksanakan praktik ya, yang sebenarnya sering dilakukan juga, namun akan kita laksanakan ya dengan terintegrasi mata kuliah. Yang berikutnya, membentuk karakter religius dan cinta Al-Quran. Jadi fungsinya nanti diharapkan teman-teman ya dapat memiliki karakter religius dan cinta Al-Quran. Kalau misalkan nanti sudah tercipta yang sedemikian, berarti fungsi dari praktik ibadah ini sudah terwujud. Dan berikutnya, nah ini yaitu persiapan pengembangan dan pengabdian di masyarakat terkait dengan praktik ibadah dan tahfidz. Nah, jadi di sini nanti manfaatnya bagi kalian ini sebagai ajang persiapan ya, ajang persiapan sebelum kalian terjun di lembaga pendidikan maupun masyarakat. Taruhlah contoh tentang khutbah.